Bisa kita berjanji? Berjanji kita dulu. Satu, apabila ustadz yang paling ganteng di depan ini berbicara, yang lain mendengarkan, iya. Kalau bahasa kampung kami, uskut atau aulia, itu bahasa kampung kami. Bisa? Kalau sekiranya bapak, ibu atau adik kami asik berbicara di saat saya sedang berceramah, maka kita boleh ganti posisi. Yang asik ngobrol naik ke depan berbicara, saya jadi pendengar. Mau? Mau? Oh, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang makan, Pak ya? Kurang makan, kekenyangan ya? Bukan kurang makan, tapi kekenyangan ya. Sehingga untuk menjawab salam saja, itu hampir saja nyaris nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Amma ba'du. Setinggi puja sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita hidup. Allah telah memberikan kita nikmat rezeki. Allah telah memberikan kita kesehatan jasmani. Allah telah berikan kita waktu hadir di tengah-tengah Ramadan ini untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian selawat beriring salam teruntuk kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang diakui oleh Muhammad sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Nama saya adalah Mr. John. Kalau bahasa kita saya kata Sir John ya. Sir John itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kitanya Tuan John. Ya, Tuan John. Saya dilahirkan adalah di barat, maka nama saya memang nama barat. Itu bisa dimaklumi ya. Tepatnya di Batam Timur, Sumatera Barat, Minangkabau. Banyak orang yang heran kenapa nama saya Sir John. Bahkan dosen saya pun heran. Kenapa heran? Penampilannya kayak kiai, kayak syekh, kayak Buya Gadang, kayak Pakih. Ternyata hanya seorang Sir John. Ada seorang Palestina yang datang berkunjung ke Pekanbaru ini ketika berjumpa sama saya. Ismi Sir John. Oh, ismi Muhammad Al-Amin. Sir John katanya. Nama saya adalah Sir John. Kenapa Sir John? Hadza asma'ul kuffar taghayyar bil Islam. Ini adalah nama orang kafir katanya. Subhanallah. Saya ketawa di dalam hati. Senyumnya keluar, tapi ketawanya di dalam. Bahaya katanya. Ganti katanya. Hal yajuz ya Syekh. Apakah boleh? Boleh. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, ini adalah sebagai pengantar saya bertempat tinggal di Kompleks SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Mengajar
agama Islam dan juga pembina asrama putri kelas 10 tahun ini. Dan saya juga adalah pengusaha muda. Oh, pengusaha muda nih Ustaz. Yaitu usaha bunga Najmi Flower. Kalau ada nanti sebelum SPBU itu ada bunga-bunga, itu bunga pribadi, bunga dijual, bukan bunga praktek. Siswa itu tidak ada pandai ini. Tapi kalau saya pandai saya, heran orang, kepelala motor saja. Kenapa? Loh, ini Ustaz, ini guru agama kok bisa? Jadi seorang masa lo aja yang bisa uang, enggak, enak aja. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, judul tentang rohani kita pada malam hari ini adalah apa Ustaz? Lupuk, ya, yaitu masyarakat madani. Ya, ciri-ciri masyarakat madani. Iya, ciri-ciri ya. Hadirin hadirat sedang jemaah salat dirahmati Allah. Ya, ini adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota dengan wakilnya kepada MDI untuk disampaikan ya di tentapan rohani Ramadan tentang ciri-ciri masyarakat madani. Kira-kira seperti apa masyarakat madani itu? Dan apa yang tergambar oleh pikiran kita jika berbicara tentang masyarakat madani? Tuh, apa yang terbayang di ibu kalau berbicara tentang masyarakat madani? Terbayang apa? Terbayang apa, Pak? Belum ada yang terbayang? Belum ada yang terbayang, Pak? Saya juga belum terbayang. Tapi pernah terjadi. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, pada waktu itu namanya Yasrib. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, barulah bernama Madinah. Jadi kata-kata Madani itu diambil dari kata Madinah. Bahkan disebut Madinatun Nabi, yaitu kotanya Nabi. Suatu perubahan besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah yang pertama beliau mendirikan masjid. Ayo, siapa dapat nama masjidnya apa? Yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Ayo, yang belajar di MDA, TPA, ya playgroup. Nah ini playgroupnya ya. Enggak lagi? Enggak ya? Ayo, siapa? Masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika dia pindah ke Madinah? Ya, masjid apa? Hah? Iya, Masjid Kuba. Ya, pada sebidang tanah 2 orang anak yatim. Kenapa didirikan masjid? Kenapa tidak rumah? Kenapa tidak gedung? Kenapa tidak kantor? Yang didirikan adalah masjid. Masjid, salah satu fungsinya adalah sebagai sentral pusat peribadatan bagi kaum muslimin. Yang kedua, untuk menterbiah para sahabat, melahirkan sahabat-sahabat yang tangguh, dan juga mempersatukan umat. Orang-orang Mekah yang datang ke Madinah disebut dengan muhajirin, yaitu orang-orang yang pindah. Orang-orang yang menetap di Madinah disebut dengan ansar, yaitu orang yang menolong. Bagaimana cara orang Madinah menolong orang Mekah? Dengan cara mempersaudarakan. Rasul mempersaudarakan sahabatnya dengan orang yang tinggal di Madinah. Dan ada juga dengan jalan pernikahan. Pada waktu itu belum turun ayat, ya, belum turun ayat dan Rasul belum pindah bahwa umat Islam itu bersaudara. Hadirin sidang jemaah salat tarawih dirahmati oleh Allah. Nah, jadi di masa Rasulullah SAW yang di Madinah pada waktu itu terdiri dari orang Islam, orang Yahudi, orang munafik, orang musyrik atau orang kafir. Ada 2 suku yang selalu berpecah belah.
tidak pernah akur, yaitu suku Aus dan Khazraj yang selalu perang. Dengan hadirnya Islam di sana, maka Rasul persatukan melalui Islam. Bagaimana caranya? Ya kita lihat. Saya pakai buku, nggak hafal sama saya. Di sini ada undang-undang negara di sini, ada rahasia di sini. Mari kita lihat. Ada 3 prinsip masyarakat madani yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah masyarakat yang disebut sebagai khairu ummah. Sebaik-baik umat. Di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 110 dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Al-Baqarah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, diciptakan untuk manusia. Hendaklah engkau beriman kepada Allah. Jadi ternyata kita sebagai manusia ini Allah sudah takdirkan umat yang terbaik dibandingkan dengan umat sebelum Muhammad. Penciptaan kita sudah jelas. Sebaik-baik penciptaan. Kalau lubang hidung itu 2 ke bawah. Ya kan? Kalau katanya menampung air. Ya kan? Menampung air tak perlu minum lagi. Masuk ke dalam dulu. Kecubit-cubit. Kecubit namanya tuh. Ya, kayak orang di dalam kolam. Ya, dalam kolam dah sebut nama. Langsung kecubit-cubitnya. Ya, kecubit kan? Kecubit. Oke ya. Sudah berapa ya? Kalau Ustaz ahli bahasa, orang Inggris mahir berbahasa Inggris, orang Arab pandai berbahasa Arab. Kalau saya pandai berbahasa Indonesia, iya kan? Iya. Kalau bahasa Jepangnya kepala botak licin apa namanya? Apa namanya? Tidak tahu. Nama kamu siapa? Adi. Bukan Ucu Adi. Adi aja. Ya, kalau bahasa Jepangnya syukur rata. Itu bahasa Jepangnya dia. Tapi ngomong dengan orang Jepang jamin tidak pandai. Kenapa? Bahasa Jepangnya buatan orang Indonesia. Hadirin Allah hadirat jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Satu adalah khair ummah, yaitu sebaik-baik umat. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah orang yang berada umat yang terakhir. Gejolak, ujian demi ujian, kita lebih banyak mengalami ketimbang umat sebelum kita. Contohnya, dulu orang belum punya handphone, pesawat tidak ada, helikopter juga tidak ada. Helikopter, kalau bahasa kita helikopter, ya kalau bahasa Inggrisnya power helicopter. Ya. Belum ada, TV belum ada, radio belum ada, sepeda motor belum ada, sedangkan sepeda angin aja belum ada. Apalagi sepeda motor, sedangkan kereta belum ada, apalagi kereta api, bannya aja belum nongol. Bisa mempapan kereta api deh. Kereta api itu di mana orang mau mempapannya itu, ngasih anginnya di mana itu? Tahu? Besar bannya ya? Ya, besar ya. Ya. Nah, satu adalah umat yang terbaik. Itu prinsip daripada masyarakat madani. Yang kedua adalah masyarakat madani itu masyarakat yang disebut sebagai ummatan wasatot.
Ummatan wasatan itu adalah orang yang memiliki peradaban dan orang yang menegakkan keadilan. Adakah di negeri kita ini keadilan ditegakkan? Ibarat pisau, Bang, tajamnya pisau itu ke bawah. Ibarat gergaji, makannya ke bawah. Ada kate, makan melikur, ke bawah makan. Ya, artinya orang kecil saja bersalah diadili orang besar tak. Makan konyol, goku abanannya penyaruan. Goku abanan pulang penyaruan putih. Tapi kalau kita orang kere masuk penjara itu kurus bagaikan kulit pembalut tulang. Nah, kalau saya ini kurus pembalut tulang ini bukan karena kurang makan, tapi makan tidak dari daging mungkin. Makan banyak, kurus ya. Makan tengah malam kecil orang, kurus ya badannya. Minum banyak, sampai liter garis malam, kurus ya badannya. Di antara 9 orang kami bersaudara Bapak Ibu, ambo pola yang paling gantengnya. Ambo pola yang paling putih. Yang paling tinggi, kuah tinggi ya, gagah perkasa kuah, tinggi kan? Tinggi kan? Ya. Bapak Ibu hadirin kami hormati, yang pertama umat yang terbaik, yang kedua adalah umat yang beradab dan menegakkan keadilan. Nah, yang ketiga apa prinsipnya? Yang ketiga adalah masyarakat madani itu sebagai muqtasidah. Ya. Sebagai umat muqtasidah. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Jadi 3 prinsip daripada masyarakat madani, dan yang terakhir adalah ciri-ciri masyarakat madani yang kita harapkan. Ini tertuang di dalam sebuah perjanjian. Ya, Rasul itu dahulu Rasul itu ada piagam Madinah namanya. Kalau kita sekarang mungkin Ustaz, kalau apa namanya itu perda mungkin ya, yaitu peraturan daerah. Jadi Rasul sebagai pemimpin pada waktu itu ada undang-undang yang beliau buat. 1, sedikit lagi Bu ya. 1, asas kebebasan beragama. Ternyata Rasulullah tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, asas persamaan. Rasulullah tidak membeda-bedakan derajat seseorang di sana. Allah menyamakan karena semua mempunyai kepentingan dan hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, asas kebersamaan, yaitu semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Artinya, jika negara itu diserbu oleh orang, maka semua agama yang ada di sana ikut membelanya. Yang keempat adalah keadilan, bahwa di sana keadilan ditegakkan. Apa kata Rasulullah? Jika anakku Fatimah mencuri, aku yang memotong tangannya. Luar biasa. Dan yang kelima adalah azas perdamaian. Di sana tidak ada lagi konflik. Semuanya damai di bawah naungan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang keenam, asas musyawarah. Segala sesuatu itu dimusyawarahkan sebelum diputuskan. Namanya syuro. Bapak Ibu hadirin kami hormati, demikianlah ciri-ciri daripada masyarakat madani itu. Kalau ingin terwujud di negara kita ini, maka kita harus saling bahu-membahu. Contohnya, tokoh agama mesti terlibat, tokoh masyarakat terlibat, dan juga RT-nya, RW-nya, lurah, camat, wali kota, ya, dan lebih-lebih kepada aparat. Semuanya terlibat untuk menjaga keamanan lingkungan yang ada di Pekanbaru.
Bapak Ibu hadirin kami hormati, semoga bermanfaat. Demikianlah dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.